Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koninga, saya dari kelas 12 IPS 2. Nah, di video kali ini saya akan langsung membahas tentang sholawat. Jadi kayak manfaat sholawat atau istilahnya the power of sholawat. Terus kenapa kita harus bersolawat dan lain-lain. Oke, kita langsung saja sekarang ke pembahasan tentang intinya sholawat. Kenapa saya di sini memilih tema tentang sholawat? Ya karena zaman sekarang ini banyak kaum milenial yang sedang membumingkan melalui lagu dan lain-lain, sehingga banyak orang-orang sekarang yang gemar sholawat. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, dan semoga ini akan terus berlanjut sampai nanti. Dan memang salah satu kunci kesuksesan yang paling nyata adalah Al-Quran dan sholawat. Bener deh, ini sukses tidak hanya untuk di dunia tapi juga insya Allah di akhirat. Dan semoga dengan kita bersolawat nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumul kiamah nanti. Amin. Selanjutnya, mengapa kita harus bersolawat? Yang pertama, solawat menjadi bukti nyata bahwa kita hormat dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang bacaannya seperti ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja menyuruh kita untuk bersolawat, teman-teman. Nah, dari sini berarti kan keutamaan solawat itu memang sudah jelas ya. Yang kedua, ketika kita membaca solawat, kita akan mendapat rahmat dari Allah. Nah, di sini nanti ada hadis yang ini udah populer banget sih. Dan bunyinya gini. Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi nasyron. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi panggil gini. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah akan solawat balik ke orang yang baca solawat tadi itu 10 kali. Kita solawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, Allah solawatin kita balik 10 kali. Wow, Masya Allah. Allah solawat balik kepada kita 10 kali. Dan seterusnya, ketika kita membaca solawat 10 kali, maka Allah akan membaca solawat juga kepada kita 100 kali, atau memberi rahmat kita 100 kali, dan seterusnya. Masya Allah. Dan karena itu hadis dan tadi juga ada dalil juga, ini menurut saya solawat memang keutamaannya luar biasa sekali, dan itu nggak main-main gitu ya. Ini lanjut yang ketiga, ketika kita membaca solawat itu akan menghapus atau dapat menghilangkan penghalang doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berdoa tanpa diselingi dengan sholawat, dengan ketika kita berdoa diselingi dengan sholawat sebanyak-banyaknya, itu lebih mudah terkabulnya yang mana gitu. Bisa dicoba ya. Kalau kata Wirda Mansur, hidup akan lebih mudah jika ada koneksi. Jadi contohnya gini, ketika kita ingin memasuki Univ A misal, kita punya saudara atau kenalan dosen di Univ A atau bahkan rektor gitu. Secara logika mudah nggak diterima? Bisa. Secara logika bisa diterima, secara duniawi itu bisa diterima. Nah, ini koneksi agar dipermudah kita masuk Univ A tersebut, yaitu koneksinya siapa? Dosen atau rektor tadi. Karena kita punya saudara dosen atau rektor, maka kita akan lebih mudah masuk Univ A tersebut. Selanjutnya, bagaimana agar kita terkoneksi ke Allah? Ya dengan sholawat. Sebagaimana hadis tadi, ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan memberi rahmat kita. Jadi gini, ketika kita berdoa kepada Allah, meminta dukungan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kekasih Allah loh. Jadi ini koneksi kekasih Allah. Ketika kita yang mendukung saja sudah kekasih Allah, maka Allah dengan mudah akan mengabulkan doa kita, insya Allah. Maka seperti itu kiranya, gambarannya seperti itu.
Jadi ketika kita berdoa diselingi dengan sholawat, maka insya Allah akan dipermudah juga terkabulnya gitu. Karena apa? Karena kita punya koneksi. Ketika kita sudah dicintai oleh Allah, maka apapun insya Allah akan dipermudah gitu. Nah, karena kita sudah mengetahui manfaat sholawat yang luar biasa, semoga kita semua bisa bersolawat, bisa mengamalkan sholawat minimal ya 10 kali sehari, atau bahkan nanti bisa 20 kali, 50 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali sehari. Bagus. Dan itu ya memang susah, tapi semoga kita semua bisa gitu, amin. Dan semoga yang sudah mengamalkan bisa istiqomah, dan yang belum bisa dicoba, nanti rasakan manfaatnya. Walaupun ketika kita mungkin bersolawat tapi kok belum terkabul gitu, ya sabar, karena segalanya itu nggak ada yang instan. Kita harus sabar juga gitu. Dan bagaimana ketika kita ingin membaca sholawat dalam jumlah yang banyak, ngitungnya gimana? Sekarang kan ada ini, tasbih digital, yang ini akan mempermudah ketika kita ingin mengamalkan sesuatu dalam jumlah banyak. Dan selain ini juga ada, di HP juga ada tasbih digital, atau bahkan kalau bisa ya tasbih yang manual itu ada kan, bisa lah, semuanya bisa diatur, tinggal kemauan kita yang susah gitu loh. Dan semoga kita semua bisa, amin. Terus apa sholawatnya? Jadi sebenarnya sholawatnya itu banyak, cuma yang mudah aja. Sholawatnya gini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus kalau kalian mau sholawat yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Kita mau niat kan, niat, mau, mampu, dan ikhlas gitu. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.